Sebuah kisah yang berlatar cukup jauh di masa depan, tepatnya 9 tahun setelah perang terbesar dalam sejarah yang berakhir saling menyerang dengan senjata kimia. Danau dan sungai mengering, pemerintahan runtuh, dan miliar orang tewas akibat racun yang menyebar lewat udara. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kesuksesan adalah hadiah bagi mereka yang tidak berhenti berjuang meskipun dunia berkata tidak. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Confinement. Film ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Benjamin De Wilde serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan karena daripada kelamaan. Mari siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Yang bertahan adalah orang-orang seperti tokoh utama kita, Darwin, yang cukup beruntung hidup dalam apa yang mereka sebut sanctuary pod atau pod perlindungan. Meski Darwin sendiri tidak menganggap ini keberuntungan karena sangat jauh dari kata beruntung. Hari itu Darwin terbangun dan segera disambut oleh suara AI, kemudian melakukan pemeriksaan rutin seperti biasa, serta mendapatkan laporan tentang kondisi penduduk berkode KR201 yang masih tidur, yang mana selanjutnya kita mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya Darwin. Ya, Darwin sangat ingin bertemu untuk sekedar berbicara karena merasa sangat rindu, dan itu membuat Darwin seringkali membayangkan masa lalu, masa-masa indah bersama sang ibu. Hi Mom, I wish you were awake. Hi Mom, please call me back. Beberapa waktu kemudian, setelah mandi, barulah Darwin memulai aktivitas sehari-harinya, mengendalikan mesin-mesin untuk melakukan penggalian. Seperti bencana besar lainnya, itu diikuti dengan kesempatan atau begitulah yang dikatakan oleh para pemimpin atau mereka sebut dengan otoritas. Sebagai ganti makanan, minuman, hiburan, dan tempat berlindung, para penyintas diharuskan bekerja untuk menemukan mineral langka yang menjadi bahan utama untuk membangun pod lainnya. As with any great disaster comes opportunity. We were put to work mining for rare minerals used to build. Saat istirahat, Darwin memesan makanan yang kemungkinan berasal dari persediaan dan menyaksikan laporan tentang kandungan racun di dalam udara yang ternyata masih sangat berbahaya. Darwin merasa seolah terputus dari kehidupan masa lalu. Pekerjaan tanpa pikiran membuatnya busuk dari dalam secara perlahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup saja tidak cukup. Satu-satunya pelampiasan adalah bermain game tanpa henti. Namun meskipun demikian, hal itu tidak bisa mengisi kekosongan di dalam diri. Yang Darwin inginkan hanya sang ibu, tapi sayang, wanita itu masih dalam kondisi hibernasi. Diketahui bahwa ayah Darwin pergi sebelum ledakan terjadi, meninggalkan ibu Darwin untuk membuat pilihan yang sulit antara tetap bersama, menemukan cara untuk melindungi Darwin dari racun, atau berpisah selamanya tapi aman selama di dalam sanctuary pod. Pesan terakhir sang ibu bahwa Darwin adalah masa depan, Darwin akan tumbuh dewasa dan akan dicintai, serta sang ibu berharap suatu hari kelak Darwin akan mengerti mengapa sang ibu meninggalkannya di dalam pod. Keesokan paginya, hari dimulai seperti biasa, dan Darwin pun melakukan pekerjaan seperti biasa. Namun pada suatu momen, ia mendengar suara anjing, dan segera mencari suara tersebut menggunakan kamera. AI menegur Darwin yang melamun dan bahkan mengancam akan mengganti Darwin dengan manusia lain. Malam itu, badai melanda, suara petir membuat Darwin terbangun. Saat mencoba mengamati, tiba-tiba saja petir menyambar podnya sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem yang memaksa AI untuk memadamkan. Saat ini, daya cadangan dari baterai digunakan dan hanya sistem penyokong kehidupan yang masih aktif.
Hari demi hari berlalu, badai telah reda, namun sistem masih belum juga pulih, sementara daya cadangan terus terkuras, sampai akhirnya hanya tersisa 3%, dan dalam 15 menit, seluruh sistem akan padam total. Tiba-tiba, pintu pod terbuka, dan Darwin berinisiatif keluar dengan mengenakan masker. Sangat disayangkan, oksigen pada maskernya segera habis, jadi satu-satunya pilihan bagi Darwin adalah kembali ke pod dan andai saja petir tidak menyambar, mungkin Darwin masih percaya akan udara yang beracun. Apakah ini suatu keberuntungan? Ya, mungkin saja. Darwin kemudian berpikir, mungkin itulah sebabnya sang ibu tidak pernah menjawab telepon. Mungkin dia juga mengetahui tentang udara bersih, atau mungkin dia membutuhkan pertolongan. Yang pasti, Darwin bertekad untuk mencari bantuan. Lucky? Maybe. Maybe she knew about the clean air as well. Perjalanan pun dimulai. Darwin tidak pernah berjalan lebih dari 10 kaki selama 9 tahun terakhir, sehingga tentu dia sangat rapuh seperti ketika masih kecil saat pertama kali memasuki pod. Jadi ya, berjalan di atas tanah yang tidak rata akan terasa sulit baginya. Tapi pilihan apa yang ia punya? Dalam perjalanan, Darwin menemukan telepon umum yang ternyata tidak bisa digunakan karena tak memiliki saldo. Selain itu, Darwin juga tidak menyadari ada drone yang terus berpatroli di sekitar. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu mencapai sektor M308 atau dulunya dikenal sebagai Mississauga, lalu berlanjut ke sektor 402 yang dulunya dikenal Kingston. Tak ada apapun di sana selain kekosongan. Darwin merasa seperti sudah berjalan berhari-hari di bawah sinar matahari tanpa makan dan minum. Darwin membutuhkan tempat berteduh. Lalu tak lama kemudian dari kejauhan terdengarlah suara yang tak asing. Entah ini mimpi atau nyata, Darwin tak bisa memastikan. Tapi tanda kehidupan memberinya harapan. Darwin terus melanjutkan perjalanan hingga ke dalam hutan sampai akhirnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Darwin terbangun karena suara anjing dan segera ia menemukan seorang gadis. Who are you? You talk? Tak ada satu pertanyaan pun yang dijawab Darwin, dan itu membuat si gadis berlari ketakutan. Dalam pelarian tersebut, si gadis juga mengaktifkan peringatan yang membuat keluarganya siaga. Sang ibu meminta 3 anaknya bersembunyi, lalu tak lama kemudian si gadis tiba, menjelaskan tentang Darwin yang memiliki ciri-ciri seperti apa yang mereka sebut penghuni yang biasanya diikuti oleh polisi, dan itu dianggap berbahaya. Namun sang ibu yakin bahwa semua baik-baik saja. Jadi dia memanggil kembali 3 anak yang lain, mengumpulkan mereka semua untuk makan bersama, serta membagikan makanan kepada Darwin. We set a place for you. Beberapa waktu kemudian, Darwin mencoba lebih dekat dengan keluarga itu. Si wanita yang merupakan seorang ibu memperkenalkan diri sebagai Lillian, si gadis cantik bernama Dara, lalu 3 anak-anak lainnya, Stephen, Beth, dan Susie. Dalam pembicaraan, Darwin mengisyaratkan bahwa dirinya mengerti apa yang dikatakan mereka, tapi hanya bisa berbicara melalui keyboard, yang mana tidak mungkin benda itu ada di sana. Sorry, we don't have any computers here. Lillian berbaik hati menawarkan Darwin untuk bermalam di rumahnya, namun Darwin menolak dan hanya ingin meminjam kasur untuk tidur di luar. Diketahui bahwa 9 tahun sudah, Darwin tidak pernah benar-benar melihat makhluk hidup, dan selama itu pula Darwin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meski dikelilingi orang-orang yang membuatnya normal kembali, Darwin bersumpah bahwa ini adalah pemberhentian sementara. That this stop would only be temporary.
Malam itu, sebelum menutup mata, Darwin memperhatikan kecantikan Dara. Pagi harinya pun demikian. Kecantikan Dara menyambut Darwin ketika terbangun. Saat minum teh bersama, Lilian meminta Darwin menggerakkan tangan seolah mengetik akan apa yang ia ingin bicarakan. Lalu Stephen diminta untuk membantu membaca gerakan tangannya. Darwin menjelaskan apa yang ia alami dan juga memperkenalkan namanya. Darwin. Darwin. Hi. Darwin kemudian memperhatikan kegiatan keluarga itu, terutama anak-anak yang sedang bermain bersama. Malam harinya, Darwin membicarakan tentang sang ibu, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya, dan berencana untuk menyelamatkan. If you want to go and see your mother, no one's gonna stop you. Adegan kemudian berpindah menampilkan Darwin yang kembali ke Sanctuary Pod, tepatnya ke pod yang selama ini dikatakan oleh sistem adalah pod sang ibu. Meski tidak yakin, tapi Darwin tetap nekat sampai akhirnya. Please leave us alone! You can speak. What do you mean by us? Where did you get those clothes? Leave me alone! Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang membuat Darwin segera terbangun. Untungnya Dara datang dan mencoba menenangkan karena Darwin sangat ketakutan dan mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata, seperti jendela menuju ke dunia lain. Namun, secara perlahan semua berubah seiring Darwin mempelajari kembali semua yang pernah diketahui tentang hidup sebelum pengurungan, mulai dari mandi, berekspresi, dan berkomunikasi. What happened to you? Go on under your pants. Okay? Okay, so this is yes. This is no, right? Yeah. Tak bisa dipungkiri, Dara adalah gadis baik, bahkan terbaik yang pernah Darwin temui. Meski Darwin sendiri tidak banyak bertemu orang pada titik ini. Seiring hari berganti, suara Darwin semakin kuat. Darwin merasakan kedekatan dengan teman baru yang mana tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ya, kini Darwin sudah bisa berbicara meskipun dengan suara yang agak berat, dan itu membuat semuanya kagum sekaligus tertawa. Di tempat lain, tak jauh dari rumah Lilian, terlihat drone mulai berpatroli, yang mana sepertinya mereka tidak mengetahui tentang hilangnya Darwin. I don't know. Kembali ke tokoh utama kita yang semakin menyatu dengan keluarga Lilian. Pada suatu momen, mereka menari dan bernyanyi bersama. Selain itu, kedekatan mulai terjalin antara Darwin dengan Dara. Pada momen lain, keduanya saling bercerita tentang keluarga di masa lalu. Dara menceritakan tentang sang ayah yang pergi untuk tinggal di lokasi pantai tempat para keluarga biasanya berkumpul. Hop, step, hop, step, hop, 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 step, hop, hop. Sorry, that was... Sebelum perang, populasi dunia menurun hingga jutaan jiwa. Sama seperti ayahnya Dara, ayah Darwin dikirim untuk membantu merepopulasi bumi. Tapi setelah rudal diluncurkan dan pengurungan menjadi kewajiban, keluarga menjadi tercerai-berai ke seluruh negeri. Di antara mereka yang senang akan kehadiran Darwin, Beth malah menaruh kecurigaan, khawatir akan ada petugas yang mencari Darwin. Tapi Lilian membantah, berharap itu tidak terjadi. No, I don't think so. Harapan bisa menjadi sesuatu yang kuat yang memberikan kita sesuatu untuk diyakini. Tetapi, harapan tak akan bisa menggantikan kebenaran. Dan menurut Darwin, Beth benar, jika dia tetap bersama keluarga Lilian, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kekhawatiran tersebut terungkapkan begitu saja oleh Darwin. Meskipun Lilian mengatakan mereka aman, tapi pernyataan Beth lebih masuk akal. We're down in a deep valley surrounded by dense woods. No one's gonna see the fire. What if they're actually looking for one of us? I don't think they are.
Hari-hari berikutnya adalah hari-hari mencari makan, bermain bersama keluarga, dan juga menghabiskan waktu berdua dengan Dara. Mereka membicarakan tentang kehidupan masa lalu, di mana pria dan wanita hidup bersama selamanya dan tidak akan berpisah. Baik Dara maupun Darwin sangat menginginkan kehidupan seperti itu, terutama ketika Darwin mengakui tujuan lain, yaitu mencari Dara, gadis yang pernah ia lihat saat bekerja di tambang. When I was working, I saw something on my monitor. Came here because you were looking for me. Keesokan harinya ketika mencari makan, terjadilah peristiwa yang sangat menegangkan. Berawal dari tindakan menyebalkan Beth yang menyebabkan keributan, sampai akhirnya tanpa disadari, salah satu kain mereka jatuh dan ditemukan oleh drone. Lalu, tak lama kemudian, tiba-tiba saja drone menghampiri Darwin dan keluarga Lilian. Untungnya mereka tidak tertangkap, tapi peristiwa tersebut menyebabkan pertengkaran di mana Beth menegaskan kembali betapa berbahayanya keberadaan Darwin di sekitar mereka. Beberapa waktu kemudian, di tengah seluruh keluarga merasa ketakutan dan waspada, Dara menghampiri Darwin yang sedang menatap langit sembari memikirkan semuanya, mulai tentang Dara dan keluarga, serta tentang keberadaan diri yang kemungkinan besar mendatangkan bahaya. Dara kecewa mendengar hal itu karena merasa dirinya akan ditinggalkan lagi oleh lelaki yang dicintai, sehingga memutuskan pergi menyendiri. I'm so sorry. Zara, I don't want to leave. Keesokan paginya, Darwin berpamitan dengan Lilian dan keluarga, serta menitipkan pesan untuk Dara. Dara sebenarnya sempat melihat kepergian tokoh utama kita, tapi hanya diam tak mampu berkata karena berusaha menahan sesak di dada. Pot ibu Darwin berlokasi di area yang sama dengan pot Darwin. Ya, itu berjarak kurang lebih 2 hari pendakian. Dan itu tidaklah mudah. Darwin melewati beberapa tempat peninggalan dari kehidupan lama, suatu pengingat yang jelas dari bertahun-tahun pengurungannya. A stark reminder of my years in confinement. Beberapa waktu kemudian, Darwin tiba di sektor M309 yang sebelumnya dikenal dengan nama Toronto. Dia mendengar suara yang tidak asing dan segera bersembunyi. Ya, itu adalah drone. Beruntung Darwin dengan cepat menyadari. Selanjutnya, Darwin menemukan telepon umum, dan kali ini pemuda itu menggunakan sebuah alat dari Lilian, semacam kartu kredit, sehingga berhasil menghubungi sang ibu serta memperingatkan bahwa dia akan datang untuk membicarakan semuanya. Mom, I'm coming to visit you. Just make sure you open the door when I get there. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Darwin tiba di depan pot sang ibu. Dia mencoba mengetuk, berharap sang ibu mau membukakan pintu, namun sang ibu malah memanggil drone yang segera mengidentifikasi Darwin. I'm your family. Seorang misterius mengendalikan drone tersebut dari jarak jauh. Dia menegaskan kembali tentang peraturan dan seharusnya Darwin segera melapor, bukannya pergi begitu saja meninggalkan pot. Okay, sorry. This will never happen again. Setelah menjelaskan semuanya, termasuk tentang udara yang telah benar-benar bersih, Darwin pun dibebaskan. Dia segera kembali ke pot sang ibu dan berusaha meyakinkan sampai akhirnya pintu pun dibuka. Segera Darwin menjelaskan semuanya, tapi kondisi sang ibu kurang lebih sama seperti Darwin beberapa minggu yang lalu, berbicara dan berekspresi lewat ketikan. Untuk lebih meyakinkan, Darwin berusaha menghubungi otoritas, namun sangat mengejutkan, otoritas tidak bisa dihubungi. Bahkan data-data tentang mereka tidak ada, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selama ini sistem memantau segalanya, mulai dari Darwin pergi meninggalkan pot sampai dengan kehidupannya bersama dengan Dara dan keluarga. They could have come and gotten us at any time. Darwin tersenyum menyadari sesuatu, memberikan kecupan selamat tinggal kepada sang ibu, lalu menjelaskan bahwa dia telah menamatkan game Steam Drifter sebelum pergi.
Yeah. I reached paradise. Ibu Darwin telah sepenuhnya kehilangan landasan terhadap realita. Dia adalah hasil dari rasa takut yang diberikan oleh otoritas dunia. Dan ya, dia tidak sendiri. Bahkan setelah pemerintahan runtuh, ribuan orang tetap di dalam pot mereka karena takut menjelajahi dunia luar. Dan mereka tidak tahu kehidupan lain. Namun pada akhirnya, para penyintas merupakan awal dari dunia baru yang berani, tanpa pengurungan dan tanpa kebohongan. Ya, pada akhirnya satu persatu akan bebas. Contohnya seperti gadis pengendali drone yang mulai memberontak melawan sistem. Okay, replacement. Please, keep working. Film pun ditutup dengan menampilkan Darwin yang kembali untuk menemui Dara, yang mana menjadikannya satu-satunya lelaki yang kembali. Darwin mengingat pesan sang ibu yang memberikannya keberanian untuk melangkah dan akhirnya mencapai tujuan. Ya, setelah menjelaskan tentang semua kebenaran, Darwin pun menikahi Dara dan hidup bahagia bersama dengan keluarga barunya. Akankah harapan Darwin terwujud? Akankah manusia menjadi berani untuk bangkit menghadapi dunia baru? Dan tamat. Film ini juga dikenal dengan nama ESC, Darwin, dan 2149 The Aftermath, yang merupakan kumpulan judul menarik dan penuh makna. Trailer yang saya lihat untuk film ini tampak seperti mencoba memanfaatkan ketakutan akan COVID, meskipun sebenarnya dibuat sekitar 6 tahun sebelum pandemi dimulai. Sayangnya, ini tak jauh berbeda daripada sekedar dongeng teori konspirasi aneh. Meskipun begitu, film ini berada dalam dunia kecilnya yang unik, jadi tidak terlalu mengejutkan jika mereka mencoba segala cara untuk memasarkan film ini. Meskipun cerita utamanya tidak terlalu dipenuhi aksi, film ini justru kaya akan emosi yang sesuai dengan usia penonton muda. Film ini sangat berusaha menjadi film sci-fi untuk remaja, tetapi berhasil tampil lebih mendalam dan memiliki pembangunan dunia yang luar biasa. Bahkan menyuguhkan salah satu konsep plot twist yang cukup baik, dan nada cerita yang tenang menjaga film ini tetap realistis. Sangat disayangkan aksinya yang tidak cukup untuk menarik perhatian remaja dan ketegangannya kurang untuk memikat penonton dewasa. Buat yang masih bingung, tidak perlu khawatir, saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tangkap. Jadi, kepunahan mulai terjadi bahkan sebelum perang dimulai. Tidak dijelaskan penyebabnya, tapi bisa jadi karena wabah, sehingga para pria yang tersisa diwajibkan untuk berkelana dan membantu dalam proses repopulasi. Belum selesai masalah itu, masalah lain timbul, yaitu perang besar yang kemungkinan akibat dari memperebutkan sesuatu, mungkin saja sumber daya alam, atau vaksin, atau hal lainnya yang pastinya benar-benar penting. Nah, di antara mereka yang berperang, ada juga pihak netral yang masih memiliki rasa kemanusiaan. Kemungkinan merekalah yang nantinya menjadi para otoritas membangun bunker atau pot dengan sistem yang akan membimbing umat manusia untuk menghadapi masa depan yang baru. Mungkin sistemnya belum sempurna dan para otoritas terlalu takut akan terjadinya musibah yang sama. Jadi, ketika para otoritas berakhir, sistem pun berjalan sendiri. Sistem berperan sebagai otoritas yang melindungi serta menjaga manusia. Dengan mengendalikan para penyintas, dia mengumpulkan manusia-manusia yang dianggap liar untuk ditempatkan di dalam pot. Jadi, orang-orang seperti keluarga Lilian akan ditangkap dan masing-masing ditempatkan di dalam pot. Sesama manusia dilarang berinteraksi demi mencegah terjadinya konflik. Tentu saja ini salah, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan ya, lagi-lagi, mungkin ini disebabkan oleh rasa takut berlebihan para otoritas dan belum sempurnanya sistem. Jadi si Darwin kok ninggalin ibunya, Bang? Durhaka banget jadi anak. Bukan, maksudnya bukan begitu. Darwin mengerti apa yang dialami oleh sang ibu, yang mana sama dengan para penyintas lain penghuni pot. Butuh waktu untuk memulihkan keberanian mereka terhadap dunia luar, jadi Darwin memberikan mereka waktu untuk bangkit kembali, sembari dirinya membangun keluarga baru dengan Dara. Oh ya, sebagai informasi, si Stephen ini bukan anaknya Lilian ya. Pemuda itu sama seperti Darwin, sama-sama pendatang yang ditampung oleh Lilian, dan mungkin akan menikahi salah satu dari putrinya, antara Beth atau Susie. Film ini menyampaikan cerita yang sederhana dengan cara yang cukup efektif tanpa perlu banyak elemen mencolok sehingga ide-idenya bisa menonjol sementara karakter menjalani alur cerita. Ini adalah karya yang tenang namun tetap menarik. Mungkin film ini tidak akan menjadi hits, tetapi tampaknya itu bukan fokus utama. Tidak semua hal tentang kiamat harus terasa besar dan dramatis meskipun trailernya memberi kesan berbeda.
Terakhir, film ini mengajarkan kita bahwa harapan adalah kunci untuk bertahan hidup. Karena meskipun dunia runtuh, keyakinan akan perubahan mampu memotivasi seseorang untuk terus melangkah ke depan. Darwin menunjukkan bahwa keberanian untuk menghadapi rasa takut dan keluar dari zona nyaman adalah langkah penting dalam menemukan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, manusia membutuhkan hubungan dengan sesama karena interaksi, keluarga, dan cinta adalah elemen esensial untuk bertahan hidup. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Darwin, terkadang keputusan sulit perlu diambil demi masa depan yang lebih baik. Cerita ini juga mengingatkan bahwa terlalu bergantung pada sistem tanpa mempertanyakan kebenarannya dapat menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan manusia. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!